Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika bukan sekedar angka, tetapi cara berpikir untuk menyelesaikan masalah nyata dengan logika dan ketepatan. Hari ini kita akan membahas tentang implementasi sistem persamaan linear dua variabel dalam membantu menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Mengapa penerapan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV layak dibahas? Karena sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Banyak aktivitas seperti belanja, pengelolaan anggaran, dan perhitungan pencalonan sebenarnya menggunakan konsep ini. Memahami SPLDV membantu menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien, menjadikannya lebih dari sekedar teori matematika di kelas. Selain itu, SPLTV berperan penting dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, bisnis, teknik, dan logistik. Dalam bisnis digunakan untuk menghitung biaya produksi dan alokasi anggaran, sedangkan dalam teknik, SPLTV membantu analisis struktur pembangunan. Bahkan di logistik, SPLTV digunakan untuk optimasi rute pengiriman. Tak hanya bermanfaat secara praktis, SPLTV juga melatih pola pikir kritis dan sistematis, membantu individu membuat keputusan berbasis data. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan SPLDV tidak hanya meningkatkan pemahaman matematika, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan dan berbagai sektor industri. Saya, Rizal Rizky Saputra dengan NM 187241005. Dan saya Muhammad Rizky Farezi dengan NIM 187241075. Dalam era digital yang berkembang pesat, berbagai aspek kehidupan mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam dunia pendidikan. Matematika sebagai ilmu dasar memiliki peran penting dalam melatih pola pikir logis, kritis, dan sistematis. Salah satu konsep matematika yang sering dipakai yaitu SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Konsep ini tidak hanya disebataskan teori di dalam kelas, tetapi juga diterapkan dalam berbagai situasi nyata seperti menentukan harga barang saat berbelanja, menghitung kecepatan dan waktu, serta menyusun campuran bahan dalam industri cat, makanan, ataupun obat. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan penerapan SPLDV. Tidak hanya siswa, orang dewasa pun juga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana SPLDV dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pendekatan studi literatur dan studi kasus. Dengan memahami penerapan SPLDV secara lebih mendalam, diharapkan individu dapat lebih mudah menggunakan konsep ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan praktis dalam kehidupan mereka. Oke, kita akan membahas dasar dari sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. SPLDV sendiri merupakan salah satu materi penting dalam matematika karena sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kita temui sehari-hari. SPLDV sendiri terdiri dari dua persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui. Bentuk umumnya dari SPLDV adalah seperti yang dilihat dari layar, yaitu A1X plus B1Y sama dengan C1, dan A2X dan B2Y ditambah B2Y sama dengan C2, di mana X dan Y adalah variabel yang harus kita cari. Terus untuk menyelesaikan SPLDV sendiri ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama ada metode eliminasi, yaitu dengan menghilangkan salah satu variabel menggunakan operasi aljabar. Yang kedua ada metode substitusi, yaitu dengan mengganti salah satu variabel dengan nilai dari persamaan lain. Yang ketiga, metode campuran yaitu kombinasi eliminasi dan substitusi untuk penyelesaian yang lebih efektif. Dan yang keempat, metode grafik yaitu dengan menggambar dua garis dan mencari titik potongnya. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus yang ada seperti kasus belanja buah yang menggunakan konsep SPLDV. Dengan mode SPLDV ini kita bisa mendapatkan kombinasi jumlah apel dan jeruk yang bisa kita beli dengan anggaran yang tersedia. Jika seorang memiliki anggaran 30.000 dan ingin membeli apel dan jeruk dengan harga apel 5.000 per buah dan jeruk 3.000 per buah, kita bisa membuat persamaan menjadi 5.000 X plus 3.000 Y sama dengan 30.000. Dan untuk memudahkan perhitungan, kita menyediakan harga dengan membagi semua nilai dengan 1.000, sehingga menjadi persamaan 5X plus 3Y sama dengan 30. Selain itu, kita juga memiliki persamaan kedua, yaitu X plus Y sama dengan N, di mana persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah total apel dan jeruk yang dibeli harus sesuai dengan jumlah total buah yang diinginkan. Variabel N bisa berubah bergantung kebutuhan. Misalnya, jika seorang membeli total 6 buah, maka N sama dengan 6.
Dari kedua persamaan ini kita bisa menentukan nilai X dan Y dengan metode penyelesaian SPDV yaitu metode substitusi dan eliminasi. Lanjut. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menyelesaikan menggunakan kedua metode tersebut. Jadi untuk yang pertama yaitu menggunakan metode substitusi. Yang pertama kita ubah persamaan jumlah jumlah buah menjadi bentuk Y sama dengan N min X. Kemudian kita substitusikan nilai Y ke dalam persamaan harga. Setelah disederhanakan, kita mendapatkan persamaan baru yaitu 2x plus 3n sama dengan 30. Selanjutnya, kita tentukan nilai n agar hasil perhitungan x dan y berupa bilangan bulat. Sebagai contoh, jika kita memiliki n sama dengan 6, maka kita memperoleh x sama dengan 6 dan y sama dengan 0. Ini berarti kita bisa membeli 6 apel dan tidak bisa membeli jeruk sama sekali. Selanjutnya, si, si. Eliminasi, eliminasi. Sorry. Hmm, Selanjutnya, kita menyelesaikan kita menyelesaikan SBD menggunakan metode eliminasi. Pertama, kita tulis ulang kedua persamaan untuk mengeliminasi variabel Y. Terus kita kalikan persamaan kedua dengan 3 sehingga menjadi 3x plus 3y sama dengan 3n. Setelah dikurangkan dari persamaan pertama, kita memperoleh 2x sama dengan 30 min 3n. Kemudian kita tentukan nilai x dengan menggunakan rumus yang diperoleh. Kita juga perlu memastikan bahwa hasilnya merupakan bilangan bulat. Misalnya, jika kita mencoba n sama dengan 6, hasilnya adalah x sama dengan 6 dan y sama dengan 0. Ini berarti kita bisa membeli 6 apel dan tidak bisa membeli jeruk sama sekali. Dengan metode eliminasi, kita dapat menemukan solusi yang valid sesuai dengan anggaran yang tersedia. Lanjut. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan oleh Rizaldi tadi, selain pada teknik berbelanja, pemanfaatan SPLDV ada di dalam sektor ekonomi dan keuangan, serta teknik dan rekayasa. Yang pertama, ekonomi dan keuangan. Yang pertama, menentukan anggaran dan keuntungan. SPLDV digunakan untuk menghitung kombinasi jumlah produksi barang yang optimal dalam batasan anggaran tertentu. Sebagai contoh, produk A dengan biaya produksi 50.000 per unit, produk B dengan biaya produksi 30.000 per unit. Jika anggaran produksi 200.000 dan perusahaan ingin memproduksi total 5 unit, maka SPLDV dapat membantu menentukan beberapa banyak masing-masing produk yang bisa diproduksi tanpa melebihi anggaran. Selanjutnya ada teknik dan rekayasa. Yang pertama, menghitung keseimbangan beban dalam struktur. Dibanding teknik, SPLDV digunakan untuk menganalisis distribusi beban dalam struktur bangunan atau jembatan. Contohnya, sebuah jembatan memiliki dua tiang penyangga yang menopang beban total 10 ton. Jika beban harus didistribusikan ke dua tiang dengan keseimbangan tertentu, SPLDV dapat digunakan untuk menentukan berapa ton beban yang harus ditanggung masing-masing tiang agar tetap stabil. Selanjutnya yaitu ada logistik dan distribusi. Mengoptimalkan pengiriman barang contohnya. Perusahaan logistik sering menggunakan SPLDV untuk menentukan jumlah barang yang dikirim ke beberapa lokasi dengan kapasitas kendaraan yang terbatas. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki dua truk. Truk A dengan berat 10 ton, truk B dengan 15 ton. Total barang yang harus dikirim yaitu 25 ton. Dengan SPLDV, perusahaan bisa menentukan berapa banyak barang yang harus dimuat di masing-masing truk agar pengiriman lebih efisien. Lalu yang terakhir ada untuk mencampurkan obat, bahan-bahan seperti cat dan makanan. Yaitu contohnya menentukan komposisi campuran yang tepat. SPLDV sering digunakan dalam pencampuran bahan untuk memastikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, seorang pelukis ingin mencampur cat merah dengan X liter dan cat biru Y liter untuk mendapatkan warna ungu yang seimbang. Jika total campuran yang dibutuhkan adalah 5 liter dan komposisinya harus mengikuti perbandingan tertentu, SPLDV bisa digunakan untuk menghitung jumlah masing-masing warna yang dibutuhkan. Oke, berdasarkan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan SPLDV, kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan seperti menentukan jumlah barang yang bisa kita beli dalam anggaran tertentu, menghitung jarak dan waktu tempuh, serta mencampur bahan dalam proporsi yang tepat. Ada beberapa metode untuk menyelesaikan SPLDV, termasuk metode substitusi, eliminasi, campuran, dan grafik yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dari contoh studi kasus belanja buah,
Kita telah membuktikan bagaimana SPLDW dapat membantu kita menentukan jumlah apel dan jeruk yang bisa kita beli dengan anggaran yang ada. Dengan memahami SPLDV, kita bisa membuat keputusan yang lebih logis, rasional, dan efisien dalam berbagai aspek kehidupan. Ini. Berikut adalah daftar pustakanya. Nah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih dan harapan kami sebagai penulis PPT tersebut adalah agar semakin banyak orang yang menggunakan teknik SPLDV untuk mempermudah hidup mereka dan mengembangkan dan memajukan Indonesia ke depannya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.